Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin yang berbahagia, yang kami muliakan, tidak terasa sudah sampai lagi kita kepada bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa penuh berkah? Kita menanti, kita sambut dengan segala sukacita. Karena pada Ramadan itu segala pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sebagaimana kata sabda Nabi, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat, dibuka, abwabul jannah, pintu-pintu surga, wa ghulliqat, dan ditutup, dikunci, abwabun nar, pintu-pintu neraka. Kemudian apalagi wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Suffidat, dibelenggu, asyayatin, setan-setan. Oleh karena itu kita menyambutnya dengan sukacita, karena di bulan Ramadan itu juga penuh dengan maghfirah. Bagaimana penuh dengan maghfirah? Begini kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan, wahtisaban, dan sungguh-sungguh penuh harap kepada Allah, ghufira, diampuni, ghufira, diampuni, ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi walaupun banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita beramal soleh, dan kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, penuh ketakwaan, karena kata Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, kata Allah, maka kita berpuasanya imanan, penuh keimanan, wahtisaban, dan sungguh-sungguh penuh harap pada Allah. Ghufira, maka akan diampuni, ma taqaddama min dzambih, segala dosa yang telah lalu. Masya Allah. Kemudian kita juga di dalam berpuasa itu penuh kebahagiaan, penuh keberkahan. Walaupun kita menahan segala haus, dahaga, lapar, tapi Allah akan memberi kebahagiaan ketika telah sampai pada waktunya kita berbuka. Allah pasti akan memberi kebahagiaan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, shaim itu orang yang berpuasa, farhatani, dua kebahagiaan, lis-shaimi, bagi yang berpuasa, orang yang berpuasa, farhatani, mempunyai dua kebahagiaan. Apa saja itu? Pertama, indal iftar, ketika kita berbuka.
Coba betapa bahagianya kita berbuka puasa. Begitu kita menahan segala haus, segala lapar, dengan dari seharian kita itu imsakun. Imsakun artinya menahan. Makanya kalau setelah sahur itu ada imsak, tahanlah. Puasa itu diartikan dengan imsak, menahan anil ta'am, baik dari makanan, wasyarab dan minuman, wa anil nafsi dan segala hawa nafsu. Baik itu nafsu amarah maupun nafsu syahwat. Maka Allah akan memberi kebahagiaan. Indal iftar, kata Allah, ketika berbuka. Apalagi keduanya, indal liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya di hari kiamat nanti. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Makanya begitu kita mendengar azan, setelah kita menahannya seharian, segeralah kita berbuka. Segeralah kita berbuka makanan, minuman yang kita simpan dari pagi, siang. Ibu-ibu yang dimasak sejak siang, sore, disimpannya, dilihat lagi, walaupun tidak bisa dicoba karena sedang berpuasa, tapi sudah membayangkan betapa nikmatnya nanti ketika berbuka puasa. Karena hanya orang yang berpuasa lah yang akan mempunyai kebahagiaan ketika berbuka. Beda dengan orang yang tidak berpuasa. Walaupun dia berhalangan, misalnya perempuan yang sedang haid atau orang yang sedang sakit, tidak akan merasakan kebahagiaan seperti orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa, begitu mendengar azan, terasa hambar saja, biasa saja. Karena tidak ada penantian, tidak ada kesabaran dalam menanti. Oleh karena itu, segerakanlah berbuka, karena dalam menyegerakan berpuasa itu akan dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, Allah berfirman, ahabbu ibadi ilayya, kata Allah, a'jaluhum fitran. Orang yang paling aku cintai, kata Allah, yaitu mereka yang paling menyegerakan berbuka puasa. Oleh karena itu segerakanlah berbuka puasa, karena Allah akan mencintai kita. Yang dari tadi disimpan-simpan itu segeralah, jangan melalaikannya. Nanti saya mau ke dapur dulu, nanti saya mau nonton dulu, nanti saya mau mandi dulu, nanti saya mau apa saja dulu. Segerakanlah berbuka. Karena itu kita diharuskan menyegerakan berbuka puasa, dan disunatkan itu dengan yang manis-manis, baik itu makanan maupun minuman. Tetapi kalau tidak ada, hanya dengan seteguk air saja itu sudah melaksanakan sunnat. Kemudian akan tetapi janganlah kita berlebihan di dalam buka berpuasa. Janganlah kita itu membalas dendam. Karena kata Allah, kulu washrabu, kulu makanlah, washrabu dan minumlah, wala tusrifu dan janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Mengapa berlebihan itu dimurkai oleh Allah? Karena kalau dengan kekenyangan kita tidak bisa melakukan apapun. Misalnya ibadah yang lain di bulan Ramadan, kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih karena kekenyangan. Kita tidak bisa, bahkan kita saking kenyangnya, kita nyenyak tidur sampai kita lupa bersahur. Tetapi
Kita harus ingat ketika kita tidur nyenyak, kalau kita tidak kekenyangan, kita pasti akan bangun dengan segala kebahagiaan. Karena untuk kesehatan, selain disunnahkan untuk makan sahur, juga untuk kesehatan. Karena kita di dalam menjalankan ibadah saum, kita sudah mempunyai kekuatan tubuh karena sudah minum, sudah makan secukupnya. Mengapa kalau tidak bersahur, tidak makan sahur, kita akan merasakan lemas, lapar. Walaupun kita sudah berniat, memang di dalam berpuasa itu kalau sudah berniat walaupun tidak sahur, kita akan merasa kuat karena kita sudah berniat lillahi ta'ala. Karena apa? Puasanya bukan ingin melangsingkan tubuh. Puasanya bukan ingin menahan lapar. Puasanya bukan ingin dipuji oleh orang lain atau ria. Karena ibadah yang paling tidak bisa orang lain mengetahui. Tidak bisa orang lain mengetahui hanyalah puasa. Kalau sholat, kelihatan gerakan-gerakannya. Kalau zakat, orang lain mengetahuinya. Apalagi kalau ibadah haji. Diantarkan oleh satu bis, semua orang, hampir banyak orang dan berdatangan menyelamati kita untuk pergi ibadah haji. Semua orang tahu. Jadi apa yang paling ibadah yang paling tidak diketahui oleh orang lain, hanya Allah yang mengetahui, hanyalah saum. Karena kita tidak tahu seseorang saum, tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya bahwa orang itu sedang berpuasa. Puasa itu hanya Allah yang mengetahuinya. Kita bisa saja berbohong, saya berpuasa. Padahal kita sudah makan, sudah minum, tidak kelihatan. Beda dengan sholat, kita mengatakan sudah sholat, tapi orang lain tidak melihat gerakan kita. Tidak ada bekas-bekasnya, tidak ada sajadahnya, tidak ada alat sholatnya. Kelihatan sama orang lain. Kembali lagi, sebelum berpuasa, kalau kita kekenyangan, maka di samping lupa berniat, juga lupa sahur, bahkan lupa sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa kita harus sahur? Kata Nabi, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu, santaplah makanan sahur kalian, kata Rasul. Fa inna fis sahur, karena dalam menyantap sahur kalian itu barokatan, penuh dengan keberkahan. Apa saja yang kalian punya, yang kalian miliki dari makanan, tidak usah nasi, bangunlah dan makanlah. Karena kita mikirnya penuh dengan berkah. Saudara kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hanya itu, mudah-mudahan penuh bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah saum ini dengan penuh ketakwaan, keikhlasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.